Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Kemarin waktu di MSS itu semangat pagi. Allahu Akbar, seperti itu. Sekali lagi ya Ibu ya. Semangat pagi. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir bersama kami dalam acara diseminasi budaya positif. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa hadir dikarenakan beberapa hal. Jadi mereka, teman-teman kita sudah izin kepada saya secara pribadi. Baik Bapak Ibu, di sini saya bukanlah menggurui, tapi di sini saya mendapat tugas untuk mendiseminasikan budaya positif yang merupakan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Untuk menghemat waktu, ini adalah LCD saya. Baik, budaya positif. Ada 6 konsep inti pada materi budaya positif di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, yang terakhir adalah segitiga restitusi, yang menurut informasinya dari Bapak praktek pengajar saya bahwa segitiga restitusi ini dalam PGP Angkatan 8 ini adalah baru, padahal sebelumnya tidak ada ya Pak ya? Ada, cuma tidak mendalam. Ada, tapi cuma tidak mendalam, menurut informasinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kira-kira dari 6 konsep budaya inti ini adalah faktor pendukung terwujudnya budaya positif di sekolah-sekolah. Nah, dari ke-6 konsep inti ini kita buat apa ya? Saya usul. Jadi kita mau bahas semuanya atau manakah dari 6 konsep ini yang menjadi ketertarikan untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lebih sharing-sharing. Kalau mau kita bahas semuanya, mari. Atau saya bahas secara singkat namun jelas. Seperti itu. Baik. Disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Siapa yang kira-kira bisa membantu menjawab? Jabarkan saja. Baik. Disiplin positif, maaf ya Pak Yayan karena ada di depan Pak Yayan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat yang ada dalam diri murid. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari diri murid sendiri. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang dipercaya dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain,
seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi contoh begini. Para pengguna kendaraan bermotor itu disarankan untuk menggunakan helm pada saat berkendara. Kira-kira manfaatnya untuk apa ya? Boleh dijawab, Bu Irma? Manfaat dari helm ya, untuk menjaga keamanan. Misalkan di luar terjadi sesuatu, jadi nanti biar nggak kepala menjadi cedera ya, dan lain-lain. Di sini ada nilai kebajikannya keamanan. Ada yang lain? Menurut Pak Didi, kira-kira untuk apa sih helm itu bagi pengendara kendaraan bermotor? Selain keamanan yaitu untuk menjaga disiplin lalu lintas. Ya. Jadi saya menemukan dua, ada keamanan, ada disiplin lalu lintas. Baik Bapak, jadi ada dua di sini nilai kebajikannya, ada keamanan menurut Irma, ada kedisiplinan menurut Pak Didi. Nah, keamanan dan kedisiplinan tersebut itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian berikutnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Anak-anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ketika membuat keputusan. Bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan hukuman dan pihak murid yang menerima hukuman. Kemudian yang berikutnya tanpa melalui suatu kesepakatan. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi di sini murid mengetahui apa yang akan diterima karena sudah ada kesepakatan tadi. Kemudian murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu tentang konsekuensi. Kemudian tentang penghargaan, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu ketika diberikan kepada murid itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Dan masih banyak hal lagi tentang penghargaan. Saya ambil yang poin-poinnya saja. Kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter anak, bukan pada tindakan anak. Dan yang terakhir, restitusi itu menguatkan.
Kemudian berikutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada panduan praktek keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu ini kan sekarang tahun ajaran baru. Nah, nanti Bapak Ibu di kelas bisa membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa diterapkan pada mata pelajaran atau pada guru-guru yang lain. Yang pertama, saya bacakan panduan praktik membuat praktik keyakinan kelasnya. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, mengubah peraturan-peraturan tersebut dengan kalimat positif. Yang langkah ketiga, menyalikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa membuat tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan berikutnya adalah menentukan tugas guru dan tugas murid. Demikian langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Materi berikutnya yang kelima, yaitu yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian konsep inti yang kelima dari budaya positif yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ya, 5 posisi kontrol guru. Kita bisa saja merefleksi atau mengevaluasi apa yang selama ini kita lakukan di sekolah kepada murid-murid. Apakah kontrol kita itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kontrol sebagai teman, atau kontrol sebagai pemantau, dan terakhir kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir, materi atau konsep inti budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 2 Tanjung. Selanjutnya, mari Bapak Ibu kita sharing-sharing, tanya jawab mengenai diseminasi budaya positif ini di sekolah kita. Silakan. Belum, nanti. Silakan yang lain dulu. Oh iya. Baik. Tunggu Pak Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, masalah diseminasi budaya positif. Tadi yang disampaikan bahwa kita itu intinya ingin menerapkan budaya positif di suatu instansi dengan harapan bahwa sekolah itu yaitu lebih baik ke depannya. Terus sebenarnya kalau menurut saya pribadi, apakah budaya positif ini hanya masalah kedisiplinan saja? Yang pertama, yang kedua, apakah budaya positif ini tidak ada kaitannya dengan masalah profil pelajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena sekarang sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif ini
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena nanti ke depannya di profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan yang ada P5-nya, karena nanti untuk selanjutnya itu yang akan diterapkan. Untuk sementara itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Suryati, calon juga angkatan 9 nantinya ya. Gini, budaya positif. Budaya positif di sini, kenapa tadi ada 6 konsep inti? 6 konsep inti ini mempengaruhi terwujudnya budaya positif. Yang pertama tadi kan ada di paling atas itu adalah nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini gini, disiplin positif. Kenapa disiplin positif? Yang pertama yang ada di urutan nomor 1, karena disiplin positif ini merupakan unsur utama Pak dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Nah, dengan disiplin positif diharapkan anak-anak itu memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Motivasi internal ini di mana tindakan anak itu tidak hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian tindakan anak tersebut untuk disiplin itu tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Namun motivasi internal di sini untuk mewujudkan disiplin positif, di mana untuk memunculkan maksud saya untuk memunculkan motivasi internal yang meyakini dirinya sendiri ingin menjadi orang seperti apa murid kita dan ingin menghargai dirinya sendiri. Itu motivasi internalnya. Motivasi internalnya dulu. Nah, ketika anak-anak sudah mulai disiplin, dia kan tindakannya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini banyak, Pak. Tadi seperti keamanan, keselamatan, kasih sayang, gotong royong, bekerja sama. Nah, setelah anak memiliki disiplin diri yang berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan oleh yang merupakan tujuan dari pendidikan kita terhadap anak bangsa kita itu akan terwujud, karena di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di P5 itu, maksud saya nilai-nilai atau dimensi yang ada di P5 itu juga sudah include di dalam nilai-nilai kebajikan universal, termasuk ketakwaan, berakhlak mulia, ada, sopan santun ada, bekerja sama, bergotong royong, kemandirian, itu ada semuanya Bapak. Bagaimana Pak Suryati? Kira-kira ada tambahan atau sanggahan atau masukan? Bagus memang tadi jawabannya. Yang terakhir pertanyaan saya itu apakah budaya positif? Bagaimana cara menerapkan budaya positif ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Langkah-langkah untuk budaya positif ini supaya profil Pancasila itu bisa terwujud, bagaimana langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Karena begini, budaya positif itu memang diterapkan dari diri sendiri, mulai dari yang pertama yaitu kita harus mengontrol anak-anak ya. Itu penting ya. Yang pertama yaitu pendekatan kepada anak-anak. Bagaimana cara mengontrol pendekatan dengan anak-anak itu supaya terwujud budaya positif ini menjadi profil pelajar Pancasila. Karena nanti di P5-nya juga
masuk gitu loh maksudnya. Mulai dari segi karakter dan lain sebagainya. Tadi pertanyaan jawabannya juga bagus masalah itu, cuma ada satu yang belum dijawab maksudnya terkait dengan bagaimana cara menerapkan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, cuma itu ya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak, saya ulang kembali di sini. Jadi begini, bagaimana budaya positif ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begini Bapak, saya ulang kembali. Ya. Materi budaya positif ini kan ada 6 konsep inti. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan sebagainya sampai hingga restitusi. Nah, unsur utama untuk menerapkan budaya positif yaitu disiplin positif, Bapak. Yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini diharapkan yang muncul dari perilaku anak itu didasari dari motivasi internal. Motivasi internal tersebut mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, dari sini saja dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, dari sini saja maka nantinya profil pelajar Pancasila itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena di dalam nilai-nilai kebajikan universal ini sangat banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada ketakwaan, ada gotong royong, ada kemandirian, ada kasih sayang, juga ada. Secara otomatis dengan sendirinya nanti profil pelajar Pancasila itu akan terwujud. Dan tidak lupa pula ketika menerapkan budaya positif, bukan hanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan saja yang ada di dalam bukan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan saja yang dapat membentuk atau mewujudkan budaya positif. Namun di situ ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi terbentuknya budaya positif, seperti teori motivasi. Bagaimana sih tindakan anak itu di sekolah? Apakah dia menghindari hukuman? Apakah dia itu ingin mendapatkan penghargaan atau menjadi diri sendiri dengan menghargai nilai-nilai yang dipercayai mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian ada juga disiplin keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk mewujudkan budaya positif dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Bisa dimulai dari ruang lingkup yang lebih kecil dengan keyakinan kelas. Ada juga yang namanya keyakinan sekolah. Itu ruang lingkupnya lebih luas daripada keyakinan kelas. Kemudian, bagaimana cara perilaku anak tersebut, perilaku atau tindakan anak tersebut di sekolah itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika anak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu di situ ada kontrol guru di sekolah. Ada kontrol guru. Jadi ketika anak itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, posisi kontrol guru itu misalkan Sinta datang terlambat ke sekolah. Tentunya dia mempunyai alasan kenapa dia datang ke sekolah terlambat. Nah, di sini ada kontrol guru. Nah, kontrol guru ini yang diterapkan nanti apakah sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Kemudian, ketika anak melakukan kesalahan, cara penyelesaiannya itu bagaimana? Nah, makanya di sini ada segitiga restitusi. Jadi penyelesaiannya bisa menggunakan segitiga restitusi. Tidak harus dihukum. Demikian. Mungkin ada lagi? Bagaimana Pak?
sudah. Cuma mungkin maksudnya nanti ada stimulus dari guru untuk mengajak anak-anak supaya berdisiplin positif, kalau bisa kayak terjadwal seperti itu. Mungkin yang bisa melaksanakan seperti BK dan lain sebagainya dibantu dengan BK untuk menstimulus, artinya mengajak merangsang anak-anak untuk berbudaya positif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, intinya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Suryadi atas masukannya. Sebenarnya bagus sih Bapak ya, memang saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di sekolah ini, saya tidak bisa apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa komunikasi, tidak bisa berkolaborasi, itu nantinya tidak akan membawa keberhasilan pada program saya ini. Jadi tadi saya sempat menyampaikan bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita bisa memulai dari ruang lingkup yang lebih kecil di kelas, begitu. Makanya tadi ada di sini ada konsep intinya, yaitu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas. Tadi saya masuk ke kelas, kemudian saya mencoba membuat kesepakatan belajar. Jadi kalau keyakinan kelas itu mungkin Bapak Ibu bisa membuatnya wali kelas bersama murid-murid. Jadi kalau kesepakatan dalam belajar, nanti saya buat saya dengan murid. Seperti itu salah satu usaha saya untuk meningkatkan budaya positif. Mulai dari ruang lingkup yang lebih kecil untuk membudayakan disiplin positif di ruang lingkup yang lebih besar atau di sekolah. Nanti saya bisa bekerja sama dengan Pak Wakasep dan teman-teman yang lainnya. Berikutnya Bu Lina. Terima kasih. Di sini yang jadi baru bagi saya adalah restitusi. Kemarin sudah tanyakan Bu Bayani tentang penghargaan dan restitusi. Kalau sepengetahuan saya memang mungkin restitusi itu bagi saya hal yang baru. Yang saya tahu bahwa penghargaan itu memicu siswa supaya lebih mempunyai dampak yang positif. Tadi disebutkan bahwa ada dampak negatifnya tentang penghargaan. Jadi mungkin di sini letak beda antara penghargaan dan restitusi. Yang saya tanyakan, bagaimana penerapannya supaya kita memberikan suatu imbalan atau hal yang baik itu kita hargai sehingga itu menimbulkan restitusi. Artinya tidak seperti yang tadi disampaikan, tidak membawa dampak negatif kepada siswa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina. Jadi saya perlu menyampaikan terlebih dahulu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau seseorang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan restitusi di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, apa perlu contoh Bu Lina? Ya. Baik. Misalkan begini. Ketika ada siswa datang terlambat, itu jangan langsung diberi hukuman. Ditanya dulu, "Nak, kenapa kamu terlambat?" Nah, seperti itu. Ditanya dulu, kita beri waktu kepada anak tersebut untuk menyampaikan alasannya. Kemudian, setelah menyampaikan alasannya, kita coba di sini pada tahap menstabilkan
keadaan ya, menstabilkan identitas. Jadi setelah mereka menyampaikan alasannya, kita bisa menggunakan kalimat yang sekiranya tidak membuat anak tersebut menjadi terpuruk atau tersakiti. Contoh, misalkan alasannya adalah karena bangun kesiangan. Nah, bisa Bapak Ibu menggunakan kalimat tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan tersebut, melakukan kesalahan itu, tapi tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan tersebut. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Namun, bagaimana kamu bisa mengatasi kesalahan tersebut? Seperti itu, Bu Lina. Itu merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian tahapan validasi tindakan yang salah setelah Ibu Lina tadi mengatakan seperti itu, kalimat yang bisa digunakan pada tahapan validasi tindakan salah, kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, apakah menurut kamu dengan terlambat ke sekolah itu adalah tindakan yang benar atau salah? Ditanyakan seperti itu. Nanti kita memberi kebebasan waktu kepada anak untuk berpikir apakah tindakannya tersebut salah atau benar. Nah, ketika anak tersebut bilang salah, maka kita bisa ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu kata yang bisa diucapkan seperti ini, jika menurut kamu dengan datang terlambat itu adalah tindakan yang salah, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Ya, misalkan disiplin. Nah, itu kan sudah muncul nilai keyakinannya, yaitu berupa kedisiplinan. Nah, kemudian setelah anak mengungkapkan bahwa dia sudah melanggar nilai kedisiplinan, bisa Bapak Ibu menawarkan solusi. Solusinya itu jangan dari kita, tapi solusinya dari anak tersebut. Anak diberi kebebasan untuk memberikan solusi atas kesalahannya. Bapak Ibu bisa menawarkan, boleh menawarkan, tapi bukan berupa paksaan. Demikian, Bu Lina. Oh iya, baik. Gini Bu Eli, tadi kalau nggak salah saya menangkap penghargaan itu ada penjelasannya Bu Eli sebagai institusi itu membawa dampak negatif. Nah, yang saya tanyakan itu apakah tahapan selanjutnya adalah restitusi? Apakah memang restitusi itu yang positifnya, Pak? Penghargaan itu yang negatifnya? Artinya bagaimana kita membedakan antara kita memberikan penghargaan ke siswa sehingga itu bisa dikatakan membawa hal yang negatif? Penjelasannya. Bapak Ibu tadi kan disampaikan bahwa penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Nah, contoh misalkan ketika ada anak yang datang tepat waktu, kita beri apresiasi. Misalkan saya memberi apresiasi. Duh, kamu hebat ya, kamu bisa tidak datang terlambat ke sekolah, misalkan ya Bu ya. Itu begini Bu Lina. Jadi kenapa dikatakan tidak efektif? Belum tentu ke yang lainnya itu bisa memotivasi. Itu bisa saja ketika kita memberikan penghargaan tersebut, itu yang lainnya jadi iri. Jok, anak kesayangan Bu Lina aja. Bisa seperti itu.
kan tidak efektif. Ketika kita memberi penghargaan terkait dengan kenapa penghargaan itu tidak efektif, terkait dengan tiga motivasi perilaku manusia. Jadi begini Bu, jadi ketika kita memberikan penghargaan, yuk siapa yang datang terlambat ibu kasih permen, sama halnya seperti itu. Yuk siapa yang tidak datang terlambat ibu kasih uang 5.000. Nah ketika kita tidak memiliki uang misalkan, kita tidak memberi penghargaan itu, tentunya kan itu kecewa si anak tersebut. Nah, dan perilaku anak yang ingin mendapatkan penghargaan itu adalah motivasinya bukan motivasi internal yang muncul, namun motivasi eksternal. Dia memilih tindakan untuk tidak datang terlambat karena ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Seperti itu. Tapi kalau dia meyakini ingin menjadi dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri, mau dia ke sekolah itu datang terlambat, mau ke sekolah dia tidak datang terlambat, itu karena bukan berarti dia ingin mendapatkan penghargaan, ataupun bukan ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Seperti itu. Jadi dia yakin bahwa saya meyakini bahwa disiplin misalkan itu akan membawa dampak baik pada diri saya. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Motivasinya itu yang muncul adalah motivasi internal. Jadi anak itu akan lebih semangat untuk untuk menjalankan keyakinannya tersebut daripada dia mengharapkan imbalan atau penghargaan ataupun menghindari hukuman. Caranya menghargai itu seperti apa? Jadi caranya menghargai ini versi saya Ibu ya. Jadi kalau versi saya caranya menghargai itu yang pertama bisa Ibu memanggil anak tersebut, jangan di depannya orang banyak. Kemudian bisa memberikan penghargaan. Sama halnya kita mengambil bagian dari rasa bahagianya dia. Jadi begini Bapak dan Ibu, dalam arus berpikir kita, arus mainstream kita, itu ini yang digunakan dalam proses pendidikan di Indonesia saat ini. Bolehkah saya menggunakan penghargaan? Bolehkah saya menggunakan hukuman? Boleh kepada Karena masing-masing itu kondisinya berbeda. Tetapi arus berpikir utama kita yang kita lakukan itu adalah model-model disiplin seperti ini. Begini, tujuan utamanya itu apa? Ada internalisasi nilai di sini Bapak dan Ibu. Contoh, Bapak dan Ibu hadir ke sekolah tepat waktu, tujuannya apa? Pertama tujuannya agar tidak diomongin jelek, takut kepada kepala sekolah. Itu belum dinamakan disiplin. Dan tidak terbentuk kedisiplinan. Dan disiplin model seperti ini tidak diinginkan dalam konteks internalisasi nilai diri disiplin. Dan itu tidak dianjurkan saat ini. Model disiplinnya. Maka dari itu gini Bapak dan Ibu, hukuman itu ditinggalkan. Penghargaan ditinggalkan karena akan menimbulkan efek yang tidak selamanya positif. Nah, kita ingin bangun itu kepada siswa. Marilah kita sebagai pendidik memulai dari kita dulu, lingkungan terdekat dulu, setelah itu kepada siswa. Insya Allah tujuan pendidikan akan lebih tercapai dengan model-model dan pendekatan seperti itu. Bapak Ibu, barusan merupakan penguatan dari budaya positif dari praktek pengajar saya. Jadi kira-kira apakah masih ada yang ingin disaringkan atau didiskusikan? Sudah. Jadi kalau ada terakhir. oh iya Pak. Terakhir kan saya ini minta juga penjelasan. Terima kasih atas. Ini saya agak confused, agak bingung nih. Ibu tadi menyampaikan bahwa disiplin positif adalah hal yang penting untuk budaya positif, unsur utamanya. Nah, saya bingung. Budaya positif dulu baru
terbentuk disiplin positif, apa disiplin dulu baru terbentuk budaya? Itu yang saya agak confuse. Silakan. Masih Pak. Terima kasih Bapak. Baru dapat satu pertanyaan dari Pak yang hari ini biasanya banyak. Yang perlu diutamakan itu ada yang utama itu adalah disiplin positifnya dulu Pak. Nanti ketika disiplin positif itu sudah terbentuk, maka akan menjadi sebuah budaya. Oh iya. Jadi budayanya juga budaya yang mengarah pada tindakan atau kegiatan yang positif. Demikian Bapak. Enggak, sudah itu aja cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas sharing-sharingnya dan diskusinya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Dina sebagai MC. Terima kasih. Menginjak jalan selanjutnya adalah penutup dan doa. Untuk doa kami persilakan Ibu Irma. Marilah Bapak Ibu semua, kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun segala dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin, serta dosa dari pendahulu pejuang-pejuang kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irma Eka Ramawati. Saya dari UPTD SMP Negeri 2 Tanjung Bumi, Bangkalan. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Maryani Mei Putri. Di sini saya ingin menyampaikan umpan balik setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Maryani. Terima kasih Ibu Maryani karena saya dan rekan-rekan yang lain menjadi lebih paham setelah mendapat ilmu baru seperti restitusi, teori motivasi, penghargaan, hukuman, kontrol siswa, dan lain-lain. Harapan kami semoga kedepannya kami dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik siswa SMP Negeri 2 Tanjung Bumi. Untuk Ibu Maryani, sukses terus mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Bu Maryani adalah guru yang hebat. Majukan terus SMPN Negeri 2 Tanjung Bumi. Air beriak, perahu laju. Guru bergerak SMPN 2 Tanjung Bumi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.